الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, nikmat iman dan Islam khususnya, nikmat kesehatan dan waktu luang, yang mana dua kenikmatan ini yang sering dilalaikan oleh manusia, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat dan waktu yang luang. Terbukti kalau kita itu sudah merasakan sakit, bangun tidur sakit, capek sedikit sudah sakit, itu kita berpikir dan merasakan mungkin 20 tahun sebelumnya kondisi tubuh kita tidak seperti ini. Pasti kita membayangkan masa-masa muda. Saya belum tentu nanti ketemu tua, tapi yang mungkin ngapunten nih, yang ada di depan saya ini mungkin sudah paling senior. Usia mungkin sudah banyak yang di atas 40, 50, bahkan mungkin yang sudah ada 60, bahkan 70. Saya belum tentu tua seperti panjenengan, tapi panjenengan sudah pernah muda seperti saya. Nah, kenikmatan inilah yang terkadang membuat kita lalai ketika masih muda. Ada panggilan atau seruan dari Allah, tidak kita indahkan, perintah-perintah Allah juga tidak kita laksanakan, sehingga ujung-ujung sudah usia senja. Kok ya cepat diimi ya lagi poso. 2 bulan lagi sudah puasa. Alhamdulillah. Belanja sayur di hari Senin. Cakep. Lagi deh. Belanja sayur di hari Senin. Jangan lupa membeli pisang. Assalamualaikum saya ucapkan untuk jamaah yang baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pun ngapa itu? Tapi kadang hilang, makanya moco. Alhamdulillah, itu satu poin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, yaitu nikmat kesehatan dan juga waktu yang luang. Dan sebentar lagi insya Allah ya, berdasarkan ilmu falakiyah, baik itu di NU ataupun Muhammadiyah, ini sebenarnya Rajab ini, atau kalau kita bahasa Jawanya Rajab ini itu di tanggal ini. Jadi sore nanti pada Ansar atau pada Maghrib itu baru Rajab. Jadi kemarin pengumuman itu saya lihat pada Isya, teman-teman di NU dan Muhammadiyah itu sudah membuat pernyataan tanggal 22. Jadi hari Senin. Jadi nanti sore pada Maghrib atau pada Isya, pada Asar atau pada Maghrib itu masuk satu Rajab.
Nah, jadi kalau ada yang mengamalkan beberapa amalan, ya memang Rajab ini setelahnya Sya'ban, setelahnya Ramadan. Ini memang keistimewaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Artinya para sahabat dulu, Bapak Ibu, itu Ramadan baru selesai, masuk Syawal atau bahkan masuk Muharram itu sudah merasakan kerinduan kepada Ramadan. Yang mana pahala Ramadan itu tentu tidak sama dengan pahala di bulan-bulan selain Ramadan. Sudah tahu yang baru hadir, dan monggo ngajian, Pak De, bocah sekolah panjenengan di guru, lo di guru sami. Ini sekolah itu muridnya di guru harus ditunjuk. Nah ini kita mau ditunjuk kan ya, ngajian mawon. Angsal sapi mungkin sop ketiga ini ku nomor. Iya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke Itali. Jalan-jalan ke Itali. Jauh sekali. Jangan lupa beli sapi. Wah, menurut sapi dari Itali. Kalau jamaah sudah di sini, marilah kajian kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari dimulai. Generasi sih dari tujuh. Mungkin Pak Guru terakhir ya langsung kita mulai. 3 amalan yang utama di bulan, ya utamanya nanti ketika sudah masuk Sya'ban, Rajab itu juga boleh. Itu yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah. Artinya Rajab dan Sya'ban ini adalah melatih sing ngapunten mbok pilih di bulan-bulan salentune poso Ramadan itu jarang siang. Nggih. Amargi siang itu berkaitan dengan hawa nafsu. Sing gak terbiasa Senin Kemis, sing gak biasa Ayyamul Bid, niku nggih susah, berat. Sehingga latihannya, para ulama mengatakan latihan puasa sebelum kalian melaksanakan puasa 29 atau 30 hari di bulan Ramadan, latihan di bulan Rajab kali Sya'ban, utamanya di Sya'ban. Latihan sing boten terbiasa poso Senin Kemis. Nek sampun biasa pun biasa. Kami yang ibadah itu harus kadang itu dipaksa. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk berpuasa, banyak sekali rukhsah atau keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Saya pernah mendapati pertanyaan dari seorang tukang panggul datang dan sebagainya itu. Tidak bisa kalau seperti ini puasa karena kondisinya memang siang bahkan sampai sore, bahkan mulai subuh itu sudah mulai angkat. Bagaimana? Ya sudah tidak bisa puasa, tidak puasa. Tapi jenengan ada kesempatan libur, ya mau nggak mau karena mungkin masih muda diganti puasanya. Ya memang benar. Ini namun seminggu bisa, kadang seminggu kali mengganti puasa Ramadan. Bagaimana dengan cukup fidyah? Ada beberapa pendapat. Kalau sekiranya dia masih muda, masih kuat fisiknya, itu dianjurkan dengan mengqadha atau mengganti. Adapun fidyah ini lebih ke ibu-ibu hamil tua, ibu-ibu menyusui. Meskipun beberapa pendapat yang lain juga mengatakan diperbolehkan hanya sebatas menggantinya dengan fidyah.
ambil rusuh yang menurut panjenengan itu mudah, tidak apa-apa. Islam itu mudah. Yang paling angel, jadi jenengan boten poso, boten siang, ya boten usah pamer pahlawan. Ya harus ada rasa malu, baik ketika nanti masuk bulan suci Ramadan. Jadi amalan sunnah yang pertama itu adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab kali Sya'ban. Yang kedua membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mentadaburi. Hafal Quran itu bonus. Tidak ada perintah dalam Al-Quran itu menghafal, itu tidak ada. Tapi memang Allah janjikan keistimewaan bagi orang yang mampu menghafalkan Al-Quran. Seperti ini, muslim yang lagi MC. Yang lagi MC itu sudah hafal 30 juz itu, alhamdulillah. Betul ya? Insya Allah 30 juz. Panjenengan sampun berapa juz, Bu? Surat, Masya Allah. Jadi kalau ada penghafal Al-Quran itu luar biasa. Jadikan satu saja anggota keluarga kita itu penghafal Al-Quran, maka bisa memberikan syafaat kepada keluarga yang lain. Al-Quran. Yang ketiga ialah memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, memperbanyak sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika dirasa sudah mungkin cetak 100, 200, 500, 1000 ganti istighfar. Jadi istighfar dan sholawat ini bergandengan. Ibarat jari telunjuk dan jari tengah, sama hanya seperti anak yatim piatu bersama dengan Rasulullah itu adalah jari telunjuk dan jari tengah. Makanya menyantuni anak yatim, bahkan di dalam surah yaitu orang yatim dan sebagainya itu adalah dijelaskan keutamaan menyantuni anak yatim dan doa. Ini luar biasa. Kebetulan alhamdulillah pondok pesantren kami juga memberikan beasiswa khusus bagi anak-anak yang memang dengan kondisi yang seperti itu. Dan semoga Allah rahmati kita, berkahi harta kita ketika kita belanjakan di jalan Allah. Dan semoga anak-anak yang kita berikan bantuan seperti itu juga bisa memberikan syafaat kepada kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti contoh tadi santri kami yang tilawah itu dari NTT. Jadi 3 tahun itu tidak pulang. Anak-anak itu 3 tahun tidak pulang. Ya kalau anak-anak biasanya pagi berangkat, sore pulang. Ini 3 tahun tidak pulang. Bahkan ada yang setiap pekan itu dijenguk orang tuanya. Kangen. Mereka ini hanya bisa video call. Masya Allah. Ya, semoga Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah masuk kategori bulan yang haram. Artinya bulan yang haram ini adalah bulan yang ketika kita melakukan amal soleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Puasa di bulan Rajab beda dengan puasa di luar bulan Rajab. Misalkan di Zulqa'dah kita puasa misalkan. Zulqa'dah itu juga masuk bulan yang haram, misalkan Zulhijjah dan sebagainya. Jadi 4 bulan yang haram ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ini yang ketika kita melaksanakan amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya. Begitu juga ketika melakukan maksiat itu dosanya juga dilipat gandakan. Maka hati-hati pada 4 bulan ini. Dengan membaca 1 huruf Al-Quran alif lam mim itu ada 3. 1 alif itu pahalanya berapa? 10, itu santri tahu. Berarti kalau alif lam mim ada 3
30. Ketika kita membaca Al-Quran di bulan 4 yang haram ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ini alif ini bisa menjadi pahalanya tidak terhingga. Alif bisa saja 50, bisa saja 80. Ya. Jadi memang 4 bulan yang haram ini tidaklah sama dengan bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi mukadimah untuk pembukaan kita, karena kita sudah masuk di bulan Rajab, yang mana setelah Rajab Sya'ban cepat sekali. Semoga kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di bulan Februari nanti dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu apapun. Dan insya Allah di bulan Februari nanti kita memperingati 1 tahun pengajian Adem Ayem. Insya Allah nanti makan-makan mari dulu. Tapi desa dari ini poso, mungkin pas poso di baru situ mak. Jadi insya Allah seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tema kita adalah ojo dumai, jangan sombong. Pengertian sombong itu sendiri panjenengan sudah tahu mungkin. Apa pengertian sombong itu apa? Merasa dirinya paling benar itu juga bisa. Lebih baik daripada orang lain itu bisa sombong. Menyepelekan perintah-perintah Allah itu bisa sombong. Boten pernah ndonga niku nggih sombong. Ketemu tanggane boten ngaruh-ngaruh niku nggih sombong. Jadi banyak sekali contoh-contoh sombong di sekitar kita. Kita punya harta bisa kita keluarkan untuk sedekah, anak-anak yatim, duafa, janda-janda yang memang hidupnya sendiri yang terlantar dan sebagainya. Golongan 8 asnaf itu. Kok kita tidak mengeluarkan sedikit itu juga masuk sombong. Akhirnya harta itu iki weku, sing golek aku, lha nyapa kok tak ngene wong liya. Itu susah. Padahal harta kita itu bukan sepenuhnya milik kita. Ingat bagaimana di dalam surah Al-Baqarah 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman lil malaikati, menyuruh kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali dengan iblis. Malaikat itu yang dari cahaya sujud dengan ibaratnya cahaya dengan tanah. Sujud karena perintah Allah. Sama seperti kita. Ketika kita mendapati perintah Allah, santuni itu anak-anak yatim. Ada tempat sosial yang memang itu amal solehnya banyak, kita nyumbang dan sebagainya. Atau mungkin kita punya keluarga yang membutuhkan, saudara-saudara kita, itu kita kasih semampu kita. Ia dan takabur. Nah ini wastakbar, tidak mau sujud kepada Adam. Yang dimaksud sujud di sini bukan menyembah, menghormati. Jadi menghormati satu dengan yang lain itu juga bagian daripada rendah hati. Nyuwun sewu, meskipun sepele, yang muda nyuwun sewu datang yang tua. Biasanya nopo nek kita itu unggah untuk nyuwun sewu. Pengaling apa mungkin? Nyuwun sewu lah mungkin disukai dengan saya. Pengaling apa? Ini iblis tidak mau. Dikisahkan dalam surah Al-Baqarah ini, dan dia adalah wakana minal kafirin, masuk orang-orang yang kafir. Dan kita itu sujud kepada Allah, ujung-ujungnya sombong. Setiap hari sujud kepada Allah, ujung-ujungnya tidak mau mengeluarkan harta, ujung-ujungnya tidak mau menghormati sesama manusia. Misalnya ngeloknya nyepelek nih, maido itu dibuat pula anak gampang. Pengajian DKI telo misalkan. Contohnya itu bukan. Jadi iblis itu sesungguhnya dan sebenarnya itu adalah makhluk Allah pertama yang
pada saat itu dikisahkan menjadi penghuni surga. Ada dua pendapat ulama yang mengatakan iblis itu adalah golongan dari malaikat. Cuman kalau iblis itu diciptakan dari api, kalau malaikat dari tanah. Tapi golongannya, jenisnya itu adalah dari jenis api lagi, Azazil namanya. Ya, yang sering bersama jin. Jadi golongan pendapat yang kedua dari golongan jin iblis ini yang selalu menemani malah malaikat. Jadi kalau misalkan malaikat yang pencabut nyawa juga ini sudah mendampingi dulu. Tapi ketika setelah tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka jadikanlah bila iblis ini punya anak keturunan ibu sampai sekarang. Salah satunya adalah jin Dasim, itu perusak rumah tangga. Jin Dasim yang selalu mengusik hubungan rumah tangga dan sebagainya, itu namanya anak cucunya daripada iblis itu sendiri. Yang kedua, ternyata iblis ini adalah ketika saat itu menjadi penghuni surga, ini menjadi bendaharanya surga. Artinya, nek wong niku dadi bendahara, otomatis dipercaya. Tetapi karena sifat sombongnya tadi iblis tidak mau menghormati Nabi Adam perintah Allah, maka dijadikanlah kafir. Maka kalau ada orang yang sulit sekali untuk sujud, nah ini salah satu ciri Allah tidak taat kepada Allah dan berpotensi untuk menjadi kafir. Artinya penghalang, pembeda dari orang mukmin dan orang kafir ini adalah dengan sholat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Data ini repot, data ini sibuk, itu tidak akan ada habisnya. Mungkin panjenengan yang saat ini mungkin sudah purnawirawan, sudah pensiun, itu baru merasakan kok biasanya mau bensu, wonten sing ngajar, wonten sing aktivitas datang kantor, tapi ketika sudah tua merasakan santai. Aktivitasnya sudah beda, mungkin pagi jalan, jogging, sepedaan dengan keluarga. Dan pada saatnya nanti anak-anak sudah tidak ada di rumah, hanya berdua. Pacaran ya Bu. Nah biasanya pun anak-anak sudah merantau, sudah bekerja banyak keluarga, itu ujung-ujungnya kita memikirkan yang sudah tua ini kesepian suami istri dengan aktivitas yang berbeda. Sami aku belum tidak ada ibu nih. Kadang kalau tengok itu terus dan ini kalau buatan sakit mereka di putune, kalau kantine putune. Kadang saat ini apa kalau itu pengalah kali buku. Belani buku di mana anak. Selawatan ini hanya agam ini bawahnya pambilya agam ini berkah panjenengan sami ini. Kalau ngajar memiliki pas buatan panas, jadi panas. Jadi kita pesantren ini kan sangat panas, bisa, biasa itu buatan bukan. Kalau kaitan dengan kami dia usul. Salatullah, salamullah, ala Muhammad Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Habibillah. Repote jadi pedagang. Tadi kita bahas itu repot sudah mau. Jadi guru di repot, jadi kabeh di repot. Ngurusi sibuk, ngurusi repot, orang iso ngaji. Repote jadi pedagang, rino wengi ngurusi dagangan. Apa maneh yen wayahe rame iso lali awake dhewe. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah
Salamullah ala yasin habibillah. Kula ngajar datang Oken ageng lantai 2 niku jenengan nek tepang. Jamaah kula niku kebanyakan usianya 50 tahun ke atas. Ada yang sekarang ini masuk di 84 tahun. Ini sing paling sesat ngaji Al-Qur'an. Ngaji Al-Qur'an. Di pedagang. Tapi nek sore niku gak dasar nyempeke ngaji. Kasih nitih sepeda motor karisma. Dia niku Patia. 83 niku serga tengah. Halo. Bagaimana yang ada? Ngaji. Masya Allah. Kalau kan limbah kok jenengan tesih. Dia damel apa to, Mas? Sangu mati. Jangan memang. Sedangkan di situ masih banyak yang muda-muda. Tapi yang paling kuat itu paling semangat. Nih, kabeh niku repot. Ibadah itu harus dipaksa agar menjadi lebih terbiasa. Nek gak dipasang nggih mboten saged sembahyang ke masjid. Nek mboten dipasang nggih mboten saged sedekah. Nek mboten dipasang nggih mboten saged ngaji pengaosan dipaksa. Sekarang itu pun benten kali 5 tahun 10 tahun yang lalu. Akses ibadah itu gampang. Pengajian di mana-mana. Pengajian di mana? Kantun milih. Ya anak pakai motor ini ada kantun milih. Tapi nek memang pas repot sangat di botol apa-apa bisa. Nek pas memang sakit dugi nggih dipaksa dugi itu nek pengen pripun carane insya Allah. Satu kali jalan menghadiri majelis ilmu maka terhapuslah satu dosa. Salawatan alaih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repot jadi petani itu gak repot. Nah, tidak ada yang tidak repot. Pengangguran itu gak repot. Nah, boleh pengangguran itu. Dimikir depan, besok mimpi dan sebagainya. Tetap repot. Repot jadi petani, Rino wengi ngurusi pari, isuk kasupun deloki banyu, awan deloki pari dan sebagainya. Peristilaku opo ulung dan sebagainya. Opo maneh yen wayahe panen iso ora leren. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak repot. Dari mulai orang yang punya jabatan sampai yang tidak punya jabatan. Jadi kalau kita menganggap diri kita ini paling sibuk, salah. Jabatan paling 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun selesai, belakangan. Sekarang ini saya yakin mungkin ada yang belum punya jabatan. Ketika sudah silent nih, campur, harusnya apa? Sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Dan tentunya jabatan kita itu sudah ada yang mengisi. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang kekal. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal. Repot jadi pejabat itu repot. Tambah repot. Ini boleh nyintil ya, sakit.
lima wengi gaweane rapat. Nah, kemarin musim banjir ngene iki rapat. Bengi rapat, pertemuan RT RW macam-macam, kelurahan, kecamatan. Apa maneh yen wayahe pemilu iso-iso ora turu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulil mujahidin ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Empun nopo selawatan itu dipun punah demi panase boten makan to niki. Berkahipun panjenengan sami. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi bentuk daripada kesombongan dalam diri manusia. Ya mungkin terkadang itu kita tidak sadari. Wah, aku Ustaz yang lebih dihormati. Ya Allah, manusia banyak berbuat salahnya. Wah, itu kiai harus menghormati itu. Memang kita sebagai manusia harus saling menghormati, tapi tidak boleh berlebihan. Menghormati yang muda dengan yang tua dengan yang muda itu saling menghormati. Beberapa penyebab kesombongan, ini pendapat ulama mengatakan, kenapa kok manusia itu bisa sombong? Ya. Kenapa kok manusia itu iso satu tombolnya sampai berbulan-bulan? Kalau kita itu menyangka itu ada sesuatu yang baik, itu penyakit. Kalau misalkan kita disakiti oleh orang lain, maka pembalasannya adalah bukan dengan menyakiti, yaitu menyayangi. Bagaimana dengan menyayangi itu? Artinya sudah kita maafkan. Adapun masih ingat, itu wajar manusiawi. Yang penting sudah kita maafkanlah dulu. Allah saja maaf. Ya. Bagi manusia satu dengan yang lain harus saling pemaaf. Penyebab kesombongan menurut para ulama yang pertama adalah karena dia punya harta. Bikin orang sugih ngapunten. Kalau itu memang tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu sama kisahnya seperti Qarun dalam Al-Quran itu. Panjenengan nggih searching Google. Kisah Qarun. Dia punya harta paling banyak pada saat itu di dunia. Dia yakin bahwasanya harta itu sesungguhnya dan sebenarnya itu adalah pemberian Allah. Dia yakin. Tetapi dia tidak mau membayar zakat, tidak mau bersedekah. Dia menganggap itu harta memang pemberian Allah, tapi kan saya bekerja. Berarti ini harta saya. Jadi Allah ini kasihkan ke saya, ngapain harus saya kasihkan ke orang lain? Ya, itu sudah sombong. Padahal kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat. Baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Juga nanti ada zakat kebun. Ya, misalkan orang petani itu jika sudah mencapai nisabnya dan haulnya maka harus dikeluarkan zakat. Tidak boleh dimakan. Gaji panjenengan itu dan kalau pegawai negeri itu pun dipotong. Iya, dipotong. Memang untuk kemaslahatan. Yang penting tidak ada korupsi mahal. Memang untuk kemaslahatan dan macam-macam infrastruktur dan sekolah dan sebagainya. Penanganan banjir, gempa bumi, tanah longsor. Jadi kalau ucapkan selamat ya, yang kepanasan ya, vitamin D. Nah ini kalian atas petugas kesehatan nih, gua kasih izin datang ngelamus saja. Coba dihubungi lagi.
untuk kesiapan cek kesehatan. Alhamdulillah komplit. Ini mungkin Bapak Ibu, kalau di luar itu mungkin ada yang mengatakan 50 sampai 100 komplit. Di sini insya Allah gratis, namun lenggah, pengawasan, adem ayem, mungkin kali kita selesai jasmani dan rohaninya sih. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Penyebab kesombongan itu yang pertama adalah karena hartanya. Yang kedua adalah selain dia punya harta, itu yang kedua adalah jabatan. Ini orang kalau sudah punya jabatan, biar Mas Kai, dia tidak aneh ini, menurut saya gede jadi pejabat, dan itu ternyata bisa melalaikan manusia, bisa membuat manusia itu sombong. Padahal kalau orang punya jabatan itu maksimal berapa tahun tuh? Paling misalkan pejabat ada pemilu itu 10 tahun maksimal, kan tidak boleh lebih dari 2 periode. Selesai sudah. Punya jabatan di kantor misalkan sampai 20-30 tahun. Setelah itu ya mau menjabat lagi selesai. Tapi kenapa? Apa yang mau disombongkan? Padahal kita itu Bapak Ibu sekalian diciptakan dari sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang dihilani. Apa dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Insan kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Jadi manusia itu terbuat dari air mani, bukan dari air mani, air nopo. Nah gitu, terus lagi sesuatu yang menjijikkan. Tetapi ketika sudah jadi manusia, itu banyak yang ingkar, banyak yang menyalahi aturan. Di sini disampaikan bahwasanya oleh Allah dengan perintah dan larangan. Jadi Islam itu ada perintah, larangan dan solusi. Solusi. Atau kayak mau pegajian itu. Slogannya mengatasi masalah tanpa. Ada juga mengatasi masalah tanpa solusi. Mungkin begitu, tidak ada solusi sama sekali. Islam itu agama solusi. Wong sing dari sakit nikah, nikah, nek dari sakit poso sabar. Nek pun kepepet nikah, pun mampu harus dinikah. Nah, ini banyaknya nggak paham. Mana wedore misalnya pun nikah selama di konsulan dan beliau. Pertama kali yang dilihat orang tuanya apa? Tujuanmu apa? Harusnya jangan itu. Sholatmu 5 waktu nendi, ngajimu nendi. Harusnya imannya dulu yang ditanyakan. Nek wong laki-laki soleh, kalau laki-laki soleh itu pasti akan membahagiakan istrinya dengan bekerja yang baik dan benar. Jadi poin pertama itu sebenarnya dengan pekerjaan. Jangan dianggap orang-orang yang bekerja swasta biasa-biasa itu hidupnya tidak bahagia itu. Nah ini prinsip ini harus begitu sebenarnya. Yang ditanyakan itu sholatmu nanti, ngajimu nanti. Pertama itu sholatnya dulu karena berkaitan dengan akidah. Nah bukan lanang pun jarang sholat atau main ke masjid ini susah. Perintah Allah saja dia langgar, apalagi perintah manusia. Ini susah. Maka itu menjadi perhatian kita bersama. Penyebab kesombongan yang ketiga adalah dengan ilmu. Bahwa usaha 31 juz misalnya. 31 soalnya kita ini Bu, hafal ratusan hadis. Sombong malah mikir lagi hafal pirang juz. Aku lho hafal juz jambu, juz apel, juz mangga macam-macam. Lagi juz apa? Ini sombong. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Ilmu tetap rendah hati.
Ngapunten, mungkin dulunya olahannya pencilaan, pegigasan, pecicilan, terus gede kok misalkan, oh pernah mondok, pernah ini, pernah ngono, rendah hati, biasa kok, saya biasa, tidak ada yang lebih disombongkan. Yang keempat adalah popularitas. Nah, ini kalau orang sudah terkena apa itu namanya sindrom star. Sindrom star ketika sudah jabatan tinggi atau artis itu misalnya seperti itu, langsung harganya untuk foya-foya, harganya untuk yang tidak